aku nggak tahu sih. Tapi sebelum ada seperti itu, Bang Densu emang sempat telepon menanyakan terkait kasus saat ini. Saya jamin kalau kalimat itu diproses, ya, ancaman hukumannya bisa denda 500 sampai 1 miliar gitu. Saya pernah mengalami hanya kalimat satu kata bodoh gitu. Jadi jangan sembarang mengejek orang. Nah, karena mungkin dia melihat ya, mungkin pantas dia untuk mengeluarkan kalimat 3 huruf ini kepada orang tersebut. Kisruh uang donasi sebesar 1,5 miliar antara Agus Salim dan Pratiwi Novianti memang tidak ada habisnya menghadirkan babak-babak baru penuh kejutan. Belum lama ini contohnya ketika kediaman Farhad Abbas disambangi secara langsung oleh Denny Sumargo yang tidak terima dengan ucapannya. Sebuah aksi yang sungguh membuat dua nama besar itu seketika menjadi perbincangan hangat. Namun yang menarik, aksi mengejutkan Denny Sumargo itu rupanya sampai pula ke telinga Novi. Tidak hanya itu saja, Novi bahkan menguak fakta tersembunyi jika sejatinya Denny Sumargo sudah terlebih dulu menghubunginya sebelum menginjakkan kaki di kediaman Farhad. Lantas, bagaimanakah Novi menanggapi kejadian itu? Serta apa pula yang diceritakan Denny Sumargo kepada Novi sebelum dirinya menemui Farhad? Aku nggak tahu sih. Tapi sebelum ada seperti itu, Bang Densu emang sempat telepon menanyakan terkait kasus saat ini. Ya, sebenarnya agenda pertemuan saya dengan Densu itu adalah beberapa waktu lalu, tapi batal perdamaian. Nah, kemudian dia minta saya hari Senin atau Selasa, tapi karena saya masih keras hati, saya nggak mau gitu. Kenapa? Karena belum ada klarifikasi dari Densu, ya kan? Nah, tapi pertemuan hari ini saya rasa ada hikmahnya juga ya. Yang pertama, kita tidak ada salah paham gitu. Nah, terus saya ketemu teman-teman wartawan, wah Densu gini nantang berantem. Saya pusing dengarnya kan. Emang hari ini mau nentang berantem gitu, emang zaman purbakala. Ya kalaupun saya diam bukan saya takut atau bukan saya merasa, ya memang itu memang pembawaan karakter saya, apalagi saya menghormati orang yang datang ya bertamu, dan saya anggap ini adalah rezeki dan rezeki pertemuan silaturahmi malam ini gitu. Nah, sampai di sana klarifikasi, saya bilang hajar. Kalimat hajar yang saya katakan itu kan jelas-jelas saya bilang, kami punya LSM hajar kan. Hajar itu artinya apa? Hukum jamin rakyat. Kemudian pukul itu dari kalimat PKL. PKL itu artinya pembela kaum lemah. Pukul gitu. Makanya Agus kalau teriak sekarang selalu teriaknya hajar pukul gitu. Nah, jadi begitu dia mengerti, oh itu berarti Farhad tidak jadi menghajar saya. Memang nggak mungkin lah, saya kan orang hukum. Kenapa saya harus hajar mukul orang? Ini kan bukan zaman purbakala gitu. Nah, jadi long. Pertemuan Denny Sumargo dan Farhad Abbas memang berhasil menuai sorotan tajam jutaan pasang mata. Apalagi usai terlihat begitu tersulut emosi, kedua belah pihak sama-sama memilih jalan damai. Namun siapa sangka pertemuan itu rupanya bukanlah akhir dari kisah perseteruan mereka. Pasalnya, kini telah beredar luas unggahan Farhad Abbas di media sosial yang digadang-gadang menyindir Denny Sumargo. Saya lagi memikirkan untuk mengajarkan si ini untuk lebih rendah hati dan tidak mengulangi perbuatannya dengan cara-cara hukum, dengan pasal yang ada dan menjerat jika dia tidak minta maaf secara terbuka. Ya, ketegangan antara Farhad dan Denny nampaknya belum reda juga. Dan dalam unggahannya, Farhad seolah memberi sinyal jika dirinya mengharapkan permintaan maaf secara terbuka dari Denny.
Namun yang mencolok, Herwanto Nurmansyah selaku kuasa hukum Novi justru memuji sikap dan keberanian Denny yang menurutnya layak diacungi jempol. Sebenarnya Denny ini orang baik. Saya juga nggak nyangka sampai dia membuat Farhat datang hajar, nggak enak, saya nggak asik gitu. Aku nggak asik gitu, nggak merasa nggak nyaman harus Denny datang ke rumahku minta saya pukul dia, kan kurang gitu. Nggak tahu kenapa ya. Padahal kan masalah tinggal telepon, iya hat, gue udah selesai ya. Betul nggak? Tadi saya teman-teman tanya, saya udah diskusi, apakah kalau dia masuk ke rumah kita pukul, ataukah kalau dia pukul kita balas, ataukah kita bikin dia emosi dia mukul, kan banyak sekali alternatif tadi. Tapi yang saya coba, saya sholat dulu, habis sholat dulu saya tenangkan hatiku. Akhirnya, karena kalau pesan ibuku, ya bapakku, kalau kamu emosi lebih baik kamu berwudu dan pergi sholat, duduk sholat. Nah, kenapa? Ya mudah-mudahan bisa tenang gitu. Mudah-mudahan tidak ada setan. Ya, kalau saya melihatnya pertama begini ya. Densu adalah orang ya, yang bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, ya, apa yang dia tulis. Saya acungkan jempol untuk Bang Denny Sumargo ya. Artinya nyalinya, pertanggungjawaban dia sebagai seorang lelaki ya, berani ya, mendatangi langsung rumah orang yang mengatakan akan menghajarnya. Nah, ini gentleman menurut saya ya. Itulah sebenarnya bukan berarti jagoan atau tidak jagoan, tapi inilah ya, bentuk dia bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia ucapkan. Dan menurut saya bagus. Agak nggak asik juga ya, sebenarnya nggak asik gitu. Tapi ya saya malah mikir jangan-jangan nanti kita ditempelin dulu sama dia tuh atau marah gitu kan. Tapi saya pikir dia kan orang matang, orang mapan gitu. Sebenarnya nggak perlu gua mukul gini. Saya malah menggambar, malah teman saya nakutin bahwa Denny orang Makassar mau bawa bayi. Bahaya nih. Ini kalau kurus dikit mungkin nggak tembus. Ini gemuk ini mudah ini kan. Terus apa saya bawa juga kan, betul nggak? Ya pokoknya udah pikir itu nggak enak gitu. Ya tapi saya bilang nggak, masa gua nggak datang, dia udah datang, gengsi dong gitu kan. Nah, saya bilang Denny ke rumah Farhat Abbas bukan untuk silat, tapi silaturahmi, betul nggak? Bukan mencari niada niati, tapi mencari niadamayan, damai. Cari damai, bukan cari dani, tapi cari damai, kan betul nggak? Setuju saya, intinya setuju dengan sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh Bang Denny Sumargo. Saya kasih jempol ya. Karena apa? Ucapan bisa diimbangi dengan nyali ya. Boleh nggak kita berkata keras? Boleh kalau nyali kita besar. Tapi kalau nyali kita nyali tempe, omongan kita dia direndahin, kalimat-kalimat yang baik, yang jujur. Kenapa? Karena nyali kita nyali tempe. Kalau nyali kita nyali baja, silakan. Nah, jadi sesuai itu. Memanasnya kembali Farhat Abbas memang tidaklah lepas dari apa yang dituturkan Denny melalui sosial media beberapa waktu lalu. Di mana kala itu, sang mantan pebasket menuliskan kata dalam salah satu video Farhat. Merasa tidak terima dengan ucapan yang memang berkonotasi negatif itu, Farhat sontak meluapkan emosinya terhadap Densu. Padahal, menurut Denny Sumargo sendiri, kata yang dituliskannya adalah kosakata negeri gingseng yang berarti hebat atau agung. Lantas, bagaimana Herwanto Nurmansyah menanggapi komentar Denny Sumargo yang dipermasalahkan Farhat? Serta seperti apakah pula Herwanto mengartikan kata 3 huruf itu? Saya tidak mengatakan bahwa 3 huruf yang dikatakan
Denny Sumargo itu benar atau baik, ya saya tidak mengatakan itu. Tetapi apa yang dia ucapkannya, dia bertanggung jawab. Nah, ini yang saya katakan bahwa saya memberikan jempol. Saya jamin kalau kalimat itu diproses, ancaman hukumannya bisa denda 500 sampai 1 miliar gitu. Saya pernah mengalami hanya kalimat satu kata bodoh. Jadi jangan sembarang mengejek orang. Jangan sembarang menghina orang. Boleh kamu ejek, nggak usah sebut namanya. Kamu jangan tunjukkan fotonya. Kamu bilang aja oknum, sebutin nama singkat itu nggak ada masalah. Nah, tapi kalau seandainya ada juga yang menanyakan kepada saya, memangnya abang setuju apa yang disampaikan oleh Bang Denny Sumargo terkait dengan 3 huruf itu? Ya saya menilai ya dengan sudut pandang yang ada di dalam pikiran saya begini. Kalaulah umpamanya Bang Denny Sumargo itu menuliskan 3 huruf itu ya, ditujukan kepada orang yang mungkin ya orang ini memang bisa menjaga harkat dan martabat profesinya, bisa menjaga kewibawaannya ya, dalam berkomentar juga ya, siapa orangnya, bagaimana komentarnya, bagaimana sikap dan tingkah lakunya. Ya mungkin kalau seandainya komentar seorang ulama, saya yakin Bang Denny Sumargo tidak mungkin mengeluarkan kalimat 3 huruf. Tentu ya dilihat juga siapa yang orangnya gitu kan. Jadi memangnya Bang Denny Sumargo baru kali ini aja berkomentar. Nah, menurut saya ya saya mengartikan dia termasuk orang yang berani lah gitu. Sudah bilangin ngejek kalimat multitafsir, tapi dia mengatakan, lu harusnya kan dia minta maaf nih, terbalik nih, jadi kesannya kita yang salah. Udah kita dikatain, terus kita disuruh mengajar dia, kan nggak mungkin, betul nggak? Yang ada lu bilang ya itu sudah satu kesalahan, terus mau dibalas dengan ancaman hukuman 1 tahun, ya, dibalas dengan 351 penganiayaan, atau kalau saya 2 pukul dia jadi kena 170, pengeroyokan rugi banget gitu, nggak mungkin gitu, ya nggak? Nah, kenapa? Ya karena mungkin dia melihat ya mungkin pantas dia untuk mengeluarkan kalimat 3 huruf ini kepada orang tersebut. Kira-kira begitu pendapat saya. Coba aja kalau seandainya tokoh nasional, ya kan, tokoh masyarakat, ulama atau advokat yang kira-kira benar-benar bisa menjaga kewibawaannya, atau pokoknya orang biasa, ya orang biasa nih, orang yang nggak memiliki pangkat dan jabatannya. Kalau kalimatnya benar, saya rasa Denny Sumargo juga nggak mungkin mengeluarkan kalimat seperti itu. Sungguh miris memang apa yang kini terjadi. Bagaimana tidak, sebelum suasana menjadi panas tak terkira, semuanya bermula dari niat baik Novi yang berusaha mengulurkan tangannya kepada Agus. Namun, alih-alih berakhir damai bahagia, kejadian di luar dugaan pun justru hadir bermunculan. Salah satunya adalah apa yang dialami Farhad Abbas dan Denny Sumargo saat ini. Yang parahnya masih terus berjalan meski bayang-bayang perdamaian indah sudah sempat di depan mata. Apalagi dalam unggahan-unggahan yang ia bagikan, Farhad seperti memberikan pertanda jika dirinya akan membawa persoalan ini ke jalur hukum. Lantas, seperti apa praktisi hukum Maksi Karepu menyikapi kisruh yang melibatkan Farhad Abbas dan Denny Sumargo? Saya melihat di media ketika Farhad menantang Densu ingin menghajar, lalu Densu kemudian respon secara gentleman kalau saya lihat ya, bahkan dia datang ke rumah Farhad. Saya pikir Densu cukup laki-laki sejati yang ditunjukkan. Tapi dia juga datang ke Farhad bukan untuk langsung ingin bertarung. Dari statement-statement dia kelihatan kan bahwa dia cuma ingin membuktikan apakah yang disampaikan oleh Farhad itu bisa dibuktikan. Dan saya pikir juga memang tidak mungkin karena Farhad sebagai seorang lawyer, naluri sebagai seorang lawyer tidak mungkin dia akan melakukan atau menggunakan kekerasan fisik, kecuali mungkin dalam keadaan terdesak atau darurat mungkin bisa dilakukan.
Ini hanya omongan-omongan Farhad yang membuat memancing emosi daripada Densu. Kita lihat bersama kan Densu mengartikan itu bisa diartikan lain. Juga akhirnya pengertian daripada Farhad itu kan kalimat itu secara umum memang kalimat yang sangat kotor lah. Tapi kenapa kalimat itu muncul? Karena Densu terpancing juga emosi akibat Farhad sudah mengatakan beberapa statement yang membuat Densu emosi gitu. Jadi ini ada sebab akibat gitu loh. Sehingga Densu menggunakan kata itu. Kemudian setelah Densu menggunakan kata itu, Farhad terpancing. Farhad mengatakan juga kan dalam statementnya bahwa dia akan menghajar Densu. Nah, Densu ingin membuktikan apakah statement yang disampaikan oleh Farhad akan dibuktikan. Sekali lagi saya katakan, sebagai seorang lawyer biasanya dia tidak mungkin menggunakan fisik. Oke, kalau ada memang statement bahwa Densu akan datang kembali ke Farhad, nah itu memang saya tidak ikuti. Tapi kalau memang juga Farhad pada akhirnya ada statement baru yang membuat Densu juga terpancing, ya saya pikir pertemuan kemarin itu mereka itu yang berdua sampai sudah katakanlah sudah saling bersalaman, bahkan sebelumnya kan kita lihat bersama di media Densu sebenarnya nggak mau gitu kan, karena Densu merasa apa yang disampaikan Farhad dia ingin buktikan. Namun kalau memang ada statement baru lagi, ya tentunya ya bisa jadi ini akan terjadi perseteruan yang cukup panjang antara Farhad dan Densu. Cuman saya pikir mungkin di sini saya melihat Densu cara berpikir yang lebih dewasa. Mungkin juga saya pikir juga akan dipertimbangkan oleh Densu untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh para masyarakat atau netizen. Jangan cuma lihat dari satu sisi, lihat dari dua-duanya. Karena dua orang ini sama-sama berakar dari niat baik, mereka saling bantu, sampai akhirnya mereka jadi dua kubu, coba cari baiknya. Ngapain harus panjang-panjang lapor-lapor, kalau bisa dimediasikan dengan baik-baik. Sekarang kan jadi runyam. Orang yang dilaporin, ya pasti kecewa lah. Orang niatnya mau bantu, sedangkan orang yang celaka, dia makin terhujat, siapa yang untung. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.